Kita kembali lagi di 104.9 Mitra FM All The All Hits ya. Nah, di Lovers kita memasuki segmen beranda Islami untuk hari ini. Nah, Mitra Lovers, ini tema untuk hari ini tadi udah saya bocorin ya. Pas tadi di awal-awal gitu kan, tentang hidayah itu dicari atau ditunggu. Bahkan sampai sekarang pun masih banyak loh yang bertanya ya, sebenarnya hidayah itu kita tunggu atau kita jemput sih. Nah, untuk sore hari ini bersama Bapak Dr. Muskirul Fat MAG, beliau akan menjelaskan tentang hidayah itu sendiri dan sebenarnya hidayah itu sebaiknya kita cari atau kita tunggu nih Pak Ustadz. Silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, Mbak Momo, mitra sekalian. Sore ini saya ingin bicara tentang hidayah. Dulu waktu mungkin zaman, saya nggak tahu kalau Mbak Momo generasi sekarang ya. Zaman dulu saya SMP atau SMA itu ada sinetron terkenal Hidayah. Ingat? Kayaknya pernah. Iya, di TV itu. Kalau nggak salah di Indosiar tuh. Ya, itu adalah kisah-kisah nyata yang kemudian diangkat dalam sebuah sinetron. Jadi seputar hidayah ini memang kadang-kadang kita masih salah memahami. Jadi kalau misalnya ada orang diingetin, sholat noh, nanti kalau sudah dapat hidayah katanya gitu ya. Nanti juga sholat, kira-kira begitu. Suruh nutup aurat nih, kamu pakai jilbab, ya nanti kalau dapat hidayah, kira-kira begitu. Jadi seolah-olah kalimat ini menunjukkan bahwa hidayah itu adalah sesuatu yang cukup ditunggu saja. Nggak perlu dijemput, nggak perlu diusahakan, nggak perlu dicari. Nah, inilah yang mau kita luruskan. Jadi sebenarnya, Mbak Momo, mitra sekalian, dalam agama Islam itu hidayah itu memang betul itu adalah hak prerogatif Allah. Jadi pada hakikatnya petunjuk atau hidayah ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita manusia itu diperintahkan untuk bisa menjemput, mencari dan mengupayakan agar kita bisa dapat hidayah. Jadi hidayah itu bukan alasan untuk pasif. Karena kita selalu mengatakan, nantilah kalau dapat hidayah saya mau. Kira-kira begitu. Jadi hidayah itu bukan alasan untuk kita tidak melakukan usaha, lebih ke menunggu, bukan menjemput. Jadi ada istilah hidayah ini sebenarnya bermaksud untuk memberi motivasi supaya kita itu aktif mendekatkan diri kita kepada Allah, mengaitkan diri kita dengan petunjuk Allah. Karena sesungguhnya secara bahasa memang hidayah itu bisa kita maknai sebagai petunjuk atau bimbingan atau pengarahan menuju jalan yang benar. Jadi kalau ada orang menempuh jalan yang salah, kita menyebutnya, dia belum dapat hidayah. Nah, kalau kita mau lengkapi, hidayah itu adalah petunjuk dari Allah untuk mengantarkan kita atau seseorang kepada kebenaran dan mendorong kita untuk mengamalkan kebenaran. Itulah hidayah. Kalau kita bisa kutip di Al-Quran surat Al-Baqarah 213. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Sesungguhnya Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki menuju jalan yang lurus. Jadi dengan memahami potongan ayat ini kemudian kayaknya kita, berarti kalau saya nggak dikehendaki berarti nggak dapat. Kira-kira begitu. Jadi bukan itu maksudnya. Jadi memang betul tadi hidayah itu memang pada dasarnya hakikatnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebut demikian? Kenapa hidayah itu adalah hak prerogatif Allah atau karunia Allah? Karena memang tidak ada seorang pun yang dapat memperoleh hidayah karena kecerdasan saja,
keturunan saja atau kedudukannya. Jadi nggak mesti orang cerdas itu kemudian dapat hidayah, Mbak. Baik. Ada orang cerdasnya luar biasa, IQ-nya mungkin melebihi Einstein. Tapi dia nggak beriman, ya kan? Iya. Dia nggak beribadah, dia malah ateis. Nah itu berarti kan dia tidak dapat hidayah. Nah kemudian yang berikutnya juga ini untuk mendukung bahwa memang pada dasarnya hidayah itu hak prerogatif Allah. Selain ayat tadi, kita bisa baca juga surat Al-Qasas 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Bahkan seorang nabi pun kita kenalkan dalam sejarah, ada Nabi Nuh, punya anak namanya Kan'an, juga tidak mau mengikuti ayahnya. Ya kan? Iya, Pak Ustaz. Kemudian kalau nggak salah istrinya Nabi Lut. Iya. Kemudian kalau terkait dengan ayat ini itu adalah Nabi kita Muhammad SAW, itu terkait dengan paman beliau Abu Thalib. Paman ini adalah paman yang sangat dicintai karena melindungi Rasulullah SAW. Tapi menurut riwayat itu tidak mendapatkan hidayah untuk memeluk Islam. Wallahu a'lam. Inilah pelajaran yang bisa kita ambil bahwa sesungguhnya hidayah, petunjuk itu adalah hak prerogatif Allah. Tetapi meskipun begitu, kita manusia disuruh untuk mencari, mengusahakan agar kita dapat hidayah. Artinya, Mbak Momo, mitra sekalian, meskipun hidayah itu adalah berasal dari Allah, manusia itu termasuk kita diperintahkan untuk mencarinya. Itulah mengapa dalam setiap rakaat sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, kita selalu membaca surat Al-Fatihah, di mana ayat ke-6-nya adalah Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Jadi kita disuruh selalu berdoa kepada Allah, tunjukkanlah kami, atau beri petunjuk kami, atau berilah hidayah kepada kami kepada jalan yang lurus, jalan yang benar. Tidak jalan yang menyimpang, bukan jalan yang sesat. Itu artinya apa? Kita disuruh mencari. Pertama dengan cara apa? Dengan berdoa. Jadi hidayah ini, Mbak, dari potongan atau surat Al-Fatihah ayat 6 ini bisa kita pahami adalah sesuatu yang harus kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala terus-menerus. Setiap berapa menit ya kalau di sholat itu. Ya, 1 menit, 2 menit kan, kalau di satu rakaat itu misalnya jedanya 1 menit, ya kita minta lagi. Kalau 4 rakaat 4 kali minta, coba bayangkan. Cuman karena ini otomatis, kita sudah nggak menjiwai lagi, sudah apal. Nah mari kita coba dengan beranda Islami, kita ingatkan, Mbak, hal-hal yang sudah kita praktekkan, kita maknai kembali, kita refresh motivasinya kita, pemahaman kita, itulah beragama, supaya beragama ini menjadi sesuatu yang satu, rasional, sesuatu yang enak kita terima, sesuatu yang tidak membebani, sesuatu yang relate dengan kehidupan, Mbak. Itulah misi dari beranda Islami, Mbak. Wah, ini promo sedikit. Mungkin Mbak Momo bisa ini ya, bisa membantu saya menilai kenapa kok temanya dibuat yang begini-begini. Ya, kira-kira begitu. Jadi memang ada misi supaya acara beranda Islami agak beda lah dengan acara-acara dakwah yang lain. Kira-kira begitu. Kadang-kadang temanya mungkin Mbak Momo suka terkejut kali ya, ada yang tema-tema begini, kayak gitu-gitu, memang itu dibikin ya. Ya, monggo nanti mitra sekalian bisa ini ya, bisa request tema apa yang mau dibahas, kira-kira begitu. Berikutnya lagi, apa buktinya bahwa hidayah itu harus kita usahakan, harus kita cari, selain
doa dalam surat Al-Fatihah yang harus kita baca ketika sholat, yaitu ihdinas siratal mustaqim, maka kita bisa melihat di ayat yang lain, yaitu surat Al-Ankabut ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Jadi sekali lagi, ayat ini bisa kita artikan merupakan sebuah penegasan adanya hubungan antara usaha yang sungguh-sungguh, mujahadah, jihad, dan hidayah. Kalau ingin dapat hidayah, kita harus bersungguh-sungguh, berjihad, berjuang, sehingga kita bisa dapat hidayah. Nah, mitra sekalian, Mbak Momo, jadi kalau ada pernyataan yang mengatakan sedang menunggu hidayah, itu adalah pernyataan yang bisa kita pahami sesuatu yang tidak benar. Kesalahan berpikir kalau mengatakan bahwa hidayah itu ditunggu. Nggak usah dijemput, nggak usah dicari, nggak usah diusahakan. Baik. Itu adalah kesalahan berpikir. Jadi kalau ada orang berkata nanti kalau saya dapat hidayah saya mau berhijab. Nanti kalau dapat hidayah saya akan sholat. Nanti kalau dapat hidayah saya akan berhenti maksiat. Nah, kayak gitu. Nah ini ini harus kita lawan nih logika begini nih. Tentu saja usaha dulu baru kemudian dapat ya. Kan kita nggak bisa mengatakan saya akan belajar kalau sudah pinter. Ya kan? Iya nggak? Ya, yang benar itu ya sebelum pinter ya belajar dulu. Nah, saya akan sehat kalau sudah sembuh. Nah, kira-kira begitu. Jadi sekali lagi hidayah itu kadang-kadang datang ketika kita mulai melangkah menuju kebaikan. Jadi ada niat baik dulu dan start dari hal yang kecil dulu, dari hal yang sederhana dulu ya. Misalnya kita mencoba mendengar dulu, mendengar tausiah misalnya. Jangan langsung a priori. Gimana kita mau dapat hidayah kalau nggak mau dengerin kajian? Nah, begitu kira-kira sebuah pertanyaan yang perlu kita jawab. Nanti kita lanjutkan, Pak. Oke, baik. Metallovers ya, jangan kemana-mana. Dan untuk kalian semua Metallovers di sore hari ini yang ingin bertanya tentang tema di sore hari ini, silahkan di 0813-2615-1049 atau di line telepon kami 621-621. Kita jeda sejenak untuk commercial break. Baik, kita lanjutkan lagi ya untuk pembicaraan kita nih mengenai hidayah itu sebenarnya ditunggu atau dicari. Dan di sini Pak Ustadz tadi sudah menjelaskan kalau itu adalah kesalahan berpikir. Kalau membuat hidayah itu hanya untuk ditunggu aja ya, ternyata itu adalah kesalahan berpikir. Dan mari kita lanjutkan lagi nih Pak Ustadz untuk tema di sore hari ini. Oke, mitra sekalian, yang berikutnya barangkali ini juga menjadi penting untuk kita jaga pemahaman bagi kita yang merasa sudah menempuh jalan kebaikan. Berarti kita sudah dapat hidayah nih. Iya, Pak Ustadz. Kita sudah memeluk agama Islam, kita beriman, kita beribadah. Berarti kan kita sudah dapat hidayah dari Allah. Pertanyaannya, terus kita diam saja. Nah, jadi bagi kita yang sudah melangkah, baik melangkah yang sudah lama maupun yang baru mulai, perlu kita baca dalam surat Muhammad ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina tadaw zadahum hudaw wa atahum taqwahum. Orang-orang yang mendapat petunjuk akan ditambahi petunjuknya dan dianugerahi ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi kita mitra sekalian yang sudah mendapatkan petunjuk, karena kita sebagai orang-orang yang beriman, tentu Allah akan menambah petunjuk kepada kita semua, sehingga jalan kita itu tambah terang, Mbak, jalannya. Tambah semangat, tambah yakin kebenaran yang sudah kita peluk ini. Kemudian kita dianugerahi ketakwaan, dimudahkan, ditolong oleh Allah untuk melakukan kebaikan. Karena orang yang dapat hidayah berarti orang yang mau melakukan kebaikan. Artinya apa?
hidayah akan bertambah ketika seseorang merespon petunjuk yang telah diberikan. Dalam pengertian kita punya semangat proaktif untuk mempertahankan hidayah itu. Jadi ini bukan murni ditujukan kepada mereka yang salah berpikir tadi. Masih di jalan yang sesat, yang salah, kemudian beralibi atau berapologi, wah saya kan belum dapat hidayah, jadi saya belum sholat. Pertanyaannya, Anda mau sholat apa tidak? Kepingin apa tidak? Gitu loh ya. Nah, kita lanjutkan. Bagaimana cara kita menjemput hidayah? Ya tadi sudah kita sebutkan dengan membaca doa. Perbanyak doa itu selain di dalam sholat ihdinas siratal mustaqim, maka ada juga doa yang bisa kita baca supaya hidayah tetap ada pada kita. Yaitu mungkin Mbak Momo misalnya kalian pernah dengar, kita bisa memperbanyak bacaan doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Jadi kadang-kadang kita ini karena punya hati yang namanya qalb, dan itu artinya bisa bolak-balik, kadang kadang benar, kadang tidak, ya kan? Ya, ada perubahan kadang-kadang. Nah, karena kita punya hati yang sifatnya bisa berubah-ubah, kita minta kepada Allah supaya hatinya diteguhkan. Itu sebenarnya dari hadis ya, hadis riwayat Tirmizi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ada yang menambahkan ala dinik wa ta'atik. Kira-kira begitu. Itulah salah satu upaya selain ihdinas siratal mustaqim, maka kemudian membaca doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Yang berikutnya lagi, tips untuk kita selalu bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, selain berdoa, kita bisa membaca Quran, mengkaji isinya, mendekatkan, berinteraksi dengan Al-Quran. Karena Quran itu adalah hidayah sebenarnya, Mbak. Kalau kita baca di surat Al-Isra ayat 9, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Nah, ini adalah sebuah langkah kalau kita ingin dapat hidayah, ya dekatkan diri kita kepada Al-Quran sebagai hudan. Jadi Quran itu adalah sumber petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita berinteraksi dengan Quran, baik itu membaca, menghafal, apalagi bisa mengkaji isinya, yang kadang-kadang mungkin tidak langsung kita baca sendiri, Mbak, isinya, tapi bisa dengerin kajian. Kan biasanya seorang ustadz itu kalau pengajian itu kan dia mengutip ayat Quran. Nah, berarti kita juga sebenarnya sedang membaca Quran, tapi lewat ceramahnya seorang ustadz yang menjelaskan makna ayat-ayat. Nah, begitu, itu juga termasuk bagian dari cara memperoleh hidayah. Sering dengerin di mana dalam ceramah itu diungkapkan ayat-ayat Quran. Itu insya Allah akan semakin besar untuk memperoleh peluang hidayah. Jadi kadang-kadang kayak gini, Mbak, kita itu suka termotivasi gara-gara ada orang cerita barangkali, ya kan? Cerita gitu tentang seseorang melakukan ini, oh saya kok jadi tersentuh ya. Nah, itu namanya hidayah, itu begitu. Tips ketiga, selain doa, baca Quran, yang berikutnya adalah bergaul dengan orang soleh. Nah, ini juga menjadi salah satu langkah yang bisa kita lakukan. Karena almar'u ala dini khalilih. Jadi seseorang itu mengikuti agama teman dekatnya. Maka hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan siapa yang menjadi temannya. Jadi kalau kita ingin dapat hidayah, bergaulah dengan orang yang sudah dapat hidayah. Itu. Dengan orang-orang soleh yang barangkali hari ini bergaulnya mungkin bisa secara virtual,
circle kita, grup WA kita, grup medsos itu juga mempengaruhi ya. Lingkungan yang baik menjadi salah satu cara terbaik atau satu jalan datangnya hidayah kepada kita. Karena boleh jadi lewat teman kita kemudian sadar. Nah kalau temannya buruk ya kita mungkin nggak dapat hidayah gitu. Tips berikutnya, bagaimana supaya kita selalu dapat hidayah gitu ya, tidak terhalang gitu cahayanya, karena hidayah itu adalah sebuah cahaya, yaitu dengan cara meninggalkan dosa. Jadi kalau ada dosa yang barangkali sering kita lakukan itu bisa menghalangi cahaya hidayah. Jadi begitu sampai hati kita bisa tertutup loh Mbak. Kadang-kadang orang yang sudah terlalu banyak dosanya, banyak hal-hal yang menyimpang yang dia lakukan itu bisa menutup. Ya, hati nuraninya bisa tertutup. Bahkan mungkin mereka ngerasa itu melihat itu sebuah kebaikan padahal kejelekan. Hati-hati kalau kemudian kita menjadi orang yang seperti itu. Masih mending kalau kita misalnya berbuat dosa, kemudian kita nyesel Mbak, sadar, taubat itu. Walaupun itu berulang ya Pak Ustaz. Walaupun itu berulang, yang penting bukan sebuah kebanggaan dan kita tidak kemudian menyengaja pingin melakukan. Tapi kadang-kadang mungkin karena ada kondisi di mana kita belum bisa menghindari. Yang penting tobat lagi. Seperti kita hari-hari ini Mbak, mandi kan, Iya. beraktivitas kotor, mandi lagi. Begitu. Betul. Tapi yang penting bukan untuk bermain-main dengan dosa dan itu disengaja betul-betul dan kita bangga dengan dosa itu. Yang penting jangan seperti itu. Karena kalau sudah seperti itu ya itu namanya ya tidak serius. Begitu Mbak, barangkali nanti kita lanjutkan. Baik. Meet Lovers, nanti akan kita lanjutkan lagi ya untuk perbincangan kita di sore hari ini. Dan buat kalian mungkin yang ingin bertanya silahkan di 0813-2615-1049 atau di sosial media kami @mitramedia_pwt. Kita kembali lagi Meet Lovers, masih di segmen Beranda Islami ya. Pak Ustadz, ini ada yang bergabung di sosial media kami. Oke, silakan. Ada Mbak Lula, dia bertanya nih Pak Ustadz. Pak Ustadz, bagaimana kita tahu kalau hidayah itu sudah datang kepada kita? Ya, ini pertanyaan yang sekaligus mengarahkan pada poin-poin kita berikutnya. Jadi Mbak Lula, itu barangkali masuk kategori bagaimana cara kita melihat, baik lihat diri kita maupun orang lain. Ciri-cirinya gimana sih orang yang sudah dapat hidayah? Yang jelas dalam agama kita, hidayah itu bukan sekedar tahu kebenaran, Mbak. Tahu itu baik. Tetapi lebih dari itu, bukan cuma tahu ya, tapi juga menerima, mencintai, dan mengamalkan. Itulah hidayah. Jadi kalau ada orang ditanya, kamu tahu nggak sholat itu wajib? Tahu. Tapi dia nggak nerima dalam pengertian tidak sholat, tidak senang sholat, tidak biasa sholat, ya berarti itu belum dapat hidayah. Kalau cuma tahu saja. Jadi tanda seseorang mendapatkan hidayah itu tentu saja dilihat dari perubahan hati, pikiran, dan perilakunya. Nah, hati ini adalah orang yang mudah menerima kebenaran. Jadi kalau kita misalnya gampang tersentuh mendengarkan nasihat, terutama ayat-ayat Quran, peringatan tentang agama, kita merasa terbuka, tidak merasa terganggu. Jadi kalau kita diingetin itu kayak, ya meskipun kadang-kadang mungkin kalau teman ngingetin itu belum tentu benar ya, tapi kita kayak terbuka gitu. Nah kalau kita terbuka terhadap kritik terhadap diri kita, itu termasuk orang yang hatinya menerima kebenaran. Bisa kita baca misalnya di surat Az-Zumar ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurim min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Maka apakah orang yang Allah bukakan hatinya untuk menerima agama Islam lalu mendapat cahaya dari Tuhannya sama dengan orang yang hatinya membatu? Maka celakalah mereka yang hatinya membatu dari mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Jadi ada memang orang yang kelihatannya hatinya mudah menerima kebenaran, berarti dia sudah
ada potensi tuh untuk mendapatkan hidayah. Tentu beda dengan orang yang keras, yang tertutup, yang apalagi menentang. Nah, itu berarti dia belum dapat hidayah. Jadi intinya orang yang memiliki kelapangan dada untuk menerima kebenaran. Kemudian yang berikutnya, ciri orang yang dapat hidayah itu adalah orang yang semakin dekat dengan Al-Quran, ya. Jadi bukan sekedar bacaan, tapi bukan hanya baca gitu berjus-jus balapan, tidak, tetapi menjadikan Quran sebagai akwam, petunjuk hidup sebagaimana tadi sudah kita baca ya. Jadi tanda hidayah pada diri seseorang itu adalah keinginan untuk membaca, memahami dan mengamalkan Al-Quran, atau secara umum agama Islam lah. Kita mungkin tidak baca Quran langsung, tapi kita baca tafsirnya, kita baca buku-buku keagamaan gitu ya, buku-buku yang memang ya lebih terkait dengan agama gitu, pahami dan kemudian kita mengikuti, mengamalkan apa yang sudah kita baca. Itulah ciri berikutnya. Yang berikutnya lagi misalnya orang itu senang melakukan ketaatan. Jadi ibadah itu bukan sebagai beban, Mbak, tapi kayak kebutuhan. Nah, ini mungkin kalau dari pertanyaan Mbak Lula ya berarti mari kita lihat diri kita masing-masing. Kira-kira kita itu sholat tuh ngerasa ini sebuah beban berat dan kita nggak enjoy melakukannya, atau itu sebagai sebuah kebutuhan. Nah, intinya kita kalau cenderung kepada kebaikan lah, itu insya Allah ya kita akan ya cenderung untuk apa bahasanya ya, kita cenderung tertarik untuk memahami agama kita. Jadi ada hadis yang menyatakan bahwa may yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, Allah akan memahamkannya tentang agama. Belajar agama ya tentu bukan berarti mereka-mereka yang hanya belajar di pesantren dan perguruan tinggi agama, enggak juga. Kan kita belajar agama tidak harus di kuliahnya. Kuliahnya boleh kedokteran, boleh teknik, tapi dia juga ngaji, baik secara konvensional di pesantren maupun ngaji dalam pengertian ya mungkin menghadiri kajian-kajian, termasuk membaca konten-konten keagamaan. Itu berarti salah satu ciri orang yang dapat hidayah. Jadi kayak ada dorongan untuk memperbaiki sholatnya, mau membaca sumber agama yaitu Quran, mau berzikir, beramal soleh, yaitu berarti orang yang dapat hidayah. Kemudian juga kalau kita berbuat salah, Mbak, itu gampang peka, Mbak. Kayak ngerasa bersalah terus segera bertaubat. Kan ada orang berbuat salah tapi kemudian nggak ngerasa kan? Biasa aja. Biasa aja kan? Malah ngeles tadi. Ini kan takdirnya Allah. Baik. Jadi kalau orang yang kayak gitu tuh, kalau habis berbuat salah itu dia kayak ngerasa gelisah. Nah itu berarti hidupnya masih ada hidayah. Nggak nyaman kalau dia berdosa terus-menerus. Gitu. Jangankan terus-menerus, 1-2 kali juga ngerasa, aduh kayaknya nggak pas ini. Ada yang janggal, kira-kira gitu. Ninggalin sholat gelisah. Iya. Tapi kalau orang yang sudah lama nggak sholat, ya nggak gelisah lagi, sudah biasa, kira-kira begitu. Yang berikutnya lagi bisa kita lihat semakin rendah hati atau tidak. Jadi kalau orang dapat hidayah itu biasanya melahirkan sikap kerendahan hati, tidak ngerasa paling benar, tidak ngerasa paling suci, gitu ya. Itu yang bisa menjadi tanda berikutnya. Karena kita nggak boleh menganggap diri kita itu paling suci. Di Al-Quran surat An-Najm ayat 32 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqo. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci, dialah yang paling mengetahui siapa yang bertakwa. Jadi orang yang semakin dekat kepada Allah, semakin dekat dengan hidayah, itu biasanya akan semakin sadar akan kekurangan dirinya, Mbak, tanpa menunggu ditunjukkan, dikritik oleh orang lain. Dia ngerasa. Kemudian ciri orang dapat hidayah juga bisa kita lihat apakah dia peduli kepada orang lain atau tidak, kepada sesama. Jadi hidayah ini jangan dipahami hanya taat kepada Allah saja, Mbak, enggak. Juga
terwujud dalam perilaku kita dengan manusia lain, dengan orang lain. Karena kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu adalah orang yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Jadi orang yang sudah dapat hidayah itu cenderung lebih peduli, suka membantu, membawa manfaat. Nah, itu berarti dapat hidayah. Masih ada lagi Mbak cirinya, istiqomah dalam kebaikan. Bukan berarti kita nggak pernah bersalah Mbak, tetapi selalu kembali kepada jalan Allah. Kalau kemudian kita, ya mungkin kadang-kadang jatuh, kadang-kadang kita menyimpang, ya itu segera menyadari dan kembali kepada Allah. Ya. Inilah yang kemudian bisa kita pahami sebagai, ya intinya apa ya? Jadi hidayah yang sejati itu bukan spontan dan sporadis, tapi dilihat dari konsistensi, bukan hanya sesaat. Dia sholat malam, satu malam tuh langsung 10 rakaat, wah, habis itu enggak misalnya gitu. Misalnya gitu. Ya. Begitu Mbak, barangkali nanti kita lanjutkan. Baik, untuk Metal Lovers ya, jangan kemana-mana, nanti akan kita lanjutkan lagi di segmen Beranda Islami. Metal Lovers, sebelum kita lanjutkan lagi, ini ada pertanyaan baru masuk Pak Ustadz dari Kak Mila di Purwokerto. Pak Ustadz, apakah kalau kita sholat hanya mengadu dan mengeluh kelelahan kita tentang masalah dunia, apakah sholat kita itu tidak sah? Terima kasih. Ya, jadi yang menentukan sah dan tidaknya sholat itu secara fikih itu ya ketika memenuhi atau tidak. Misalnya sholatnya penutup aurat, nah berarti sah. Kemudian sholatnya menghadap kiblat, ya kan? Pakaiannya suci, tempatnya, dirinya terbebas dari hadas, itu sah. Kesahan sholat itu begitu. Terus rukun-rukunnya dikerjakan dan tidak melakukan yang membatalkan. Bagaimana kalau mengeluhkan masalah? Jadi jawabannya boleh. Jadi tidak membatalkan sholat selama Anda tidak ngomong. Ngomong maksudnya begini, bukan dalam hati tapi ngomong di lisan. Ya Allah, aku nggak punya mobil. Itu batal sholatnya. Tapi kalau di dalam hati, ya mungkin tidak harus pas sholat, tapi setelah sholat barangkali. Karena kalau dalam sholat kan doanya sudah ada standarnya kan. Misalnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mungkin terbayang dalam diri kita. Kepadamu kami menyembah dan kami mohon pertolongan. Mungkin ketika mengatakan pertolongan kita terbayang sedang mengalami masalah. Kan ngadu juga kan? Tapi dalam hati. Ya. Jadi yang tidak boleh itu malah mengeluh kepada makhluk dan protes terhadap takdir Allah. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau kayak semacam kita sholat dengan membawa kondisi batin yang sedih, kemudian gelisah dan mengadukan masalahnya kepada Allah, itu malah bagus. Tapi ketika dengan sholat itu, ya intinya kita ingin kembali ke Allah begitu, ya. Nah, tentu saja bahkan bisa kita katakan sholat itu adalah momen terbaik di mana kita bisa mengadu kepada Allah. Coba saja ketika sujud misalnya, kita bisa minta jalan keluar, tapi dengan doa yang maksur ya, jangan pakai bahasa Indonesia. Kan kita mengatakan Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, itu secara umum kan doanya begitu. Boleh ditambahkan dalam hati, atau kita tambahkan doa boleh. Apalah misalnya doa untuk menghilangkan kesedihan. Meskipun sebaiknya sih doa-doa begitu dibaca setelah sholat juga nggak apa-apa. Tapi kalau di dalam sujud ya cukup dalam hati saja. Setelah Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, mungkin kita mengadu tapi dalam hati. Yang dalam hati itu kalau dibahasakan ya mungkin, ya Allah mudahkanlah. Oke, itu boleh. Mudahkanlah urusanku. Kalau kita sedang punya keluarga sakit, sembuhkanlah. Boleh begitu. Yang penting tidak diucapkan dengan lisan.
Tapi kalau yang diucapkannya doa boleh, dalam bahasa Arab itu boleh. Minta pertolongan kepada Allah, ya. Jadi intinya begitu. Ya, kalau setelah sholat tuh biasanya kita punya kesulitan, mungkin sedang punya hajat. Ya kan? Sebaiknya sih dibaca, kalau memang itu bahasa Indonesia, dibacanya setelah sholat, jangan pas sholat. Kalau pas sholat batal. Baik, Ustaz. Misalnya, ya Allah aku sedang mengalami kesulitan ekonomi, mudahkanlah urusanku. Ya kan? Sebagaimana doa sholat duha itu loh ya. Iya. Ya Allah, kalau rizkiku masih jauh, dekatkanlah. Ketika rizkiku masih di dalam bumi, keluarkanlah, ya kan? Ketika masih sulit, mudahkanlah. Dapat ujian, ya Allah, aku lelah menghadapi ujian ini, berilah aku kesabaran. Boleh begitu. Ya Allah, aku sedang bingung, tunjukkanlah jalan yang terbaik. Ya boleh begitu tuh. Tapi kalau di dalam sholat, yang tidak boleh itu kayak gini. Jadi kalau ngadu begitu tuh boleh, Mbak, yang kayak gitu ya tadi. Yang tidak boleh bagaimana? Mengapa hanya aku yang diberi ujian, ya Allah? Nah, itu yang nggak boleh. Apalagi misalnya, apa gunanya aku sholat, ya Allah, kalau hidupnya tetap susah? Nah, itu yang nggak boleh. Engkau tidak adil kepadaku. Itu yang nggak boleh kayak gitu. Itu sholat tidak rito kan? Gitu. Jadi mohon bisa dipahami ya konteks mengeluhnya itu seperti apa. Tapi kalau yang dimaksud tadi ada masalah, maka berikanlah jalan terbaik, itu boleh. Ya, begitu ya untuk barangkali sebagai penambah jawaban. Nah sekarang kita closing ya Mbak. Iya. Jadi sekali lagi mitra sekalian, yang jelas hidayah bukan berarti tidak pernah berdosa. Bukan harus selalu sempurna kita sebagai manusia. Orang dapat hidayah bukan berarti langsung berubah total dalam semalam. Butuh proses, yang penting kita melangkah sedikit demi sedikit. Orang barangkali sudah dapat hidayah, tapi dia harus berjuang melawan kelemahan diri kita. Maka hidayah itu bukan monopoli mereka yang sedang tersesat saja. Kita yang sudah dapat pun harus mempertahankannya. Yang penting adalah arah hidup kita itu sudah menuju Allah dan kita berusaha memperbaiki diri. Itulah langkah terbaik untuk supaya hidayah selalu ada pada diri kita. Jadi sekali lagi ciri-cirinya tadi sudah, misalnya hatinya terbuka, dekat dengan Quran, senang melakukan ketaatan. Kalau ada dosa itu dia peka, mudah menyadari dan bertaubat, rendah hati, peduli pada sesama, dan istiqomah. Begitu barangkali Mbak Momo. Semoga tema kita hari ini bisa membawa kita selalu dalam hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meet Lovers, demikian ya untuk tema kita di sore hari ini yang luar biasa dengan penyampaian dari Pak Ustadz, dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Untuk kalian semua yang mungkin takut ketinggalan dengan tema beranda Islami hari ini ataupun kemarin-kemarin, kalian jangan lupa untuk kunjungi kanal YouTube dari Fakultas Dakwah UIN Saizu Purwokerto. Dan buat Meet Lovers yang mau request tema, boleh. Kalian bisa langsung kirim aja WhatsApp di 0813 2615 1049. Untuk hari ini Beranda Islami sekian dulu Meet Lovers, tetapi tetap bersama kami di Radio Mitra FM Purwokerto.